Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Gimana kabar sahabat muda bertani? Semoga selalu sehat. Sehat orangnya, sehat pula tanamannya. Di video kali ini Pemuda Bertani akan menjawab pertanyaan dari sahabat muda bertani. Gimana cara agar tanaman padi kita berisi dengan full atau bernas dari ujung sampai pangkal? Kita akan buka rahasianya apa saja yang digunakan. Untuk kawan-kawan petani yang baru bergabung di channel Muda Bertani, jangan lupa dukung terus channel Muda Bertani ini agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Menjadi seorang petani pasti menginginkan tanamannya tumbuh dengan sehat, subur dengan hasil yang melimpah. Dan yang terpenting, waktu panen harga jualnya tinggi. Jadi untuk tanaman padi, agar tanaman padi ini bisa berisi dengan bernas, ini dipengaruhi dua faktor. Faktor yang pertama adalah tanaman kita tumbuh dengan sehat dan subur. Faktor yang kedua, tanaman kita terbebas dari serangan hama ataupun penyakit. Untuk faktor yang pertama, tanaman kita tumbuh dengan subur dapat kita lakukan dengan cara pemupukan, baik itu dari akar maupun dari daun, yaitu dengan penyemprotan. Dan faktor yang kedua, agar tanaman kita terbebas dari serangan hama dan penyakit, dapat kita lakukan dengan cara penjagaan. Kalau hama dengan melakukan penyemprotan yaitu insektisida, tapi jika penyakit dapat kita lakukan penjagaan tanaman kita dengan cara penyemprotan fungisida. Jika kedua faktor itu terpenuhi, barulah kita akan fokus di masa generatif ini. Tanaman kita pengisian bulir biar maksimal, kita lakukan pemberian nutrisi, fungisida, dan ZPT. Ini juga kalsium. Kita akan jelaskan. Untuk tanaman padi di fase generatif ini, yang paling banyak unsur makro yang dibutuhkan adalah kalium dan fosfat. Unsur yang lain memang dibutuhkan, tapi dia lebih over membutuhkan unsur kalium dan fosfat. Jadi akan kita gunakan pertama adalah ini. Untuk gradasi buah, ini adalah pupuk daun, pupuk majemuk, jadi lengkap kandungannya dari makro, mikro, dan vitamin. Kita sudah jelaskan di video sebelumnya, bisa lihat. Dan yang kedua adalah MKP. MKP ini adalah monokalium fosfat, jadi kandungannya ada dua unsur hara, yaitu fosfat dan kalium. Jadi sangat pas kita gunakan di fase generatif. Ini juga sudah kita jelaskan. Dan untuk tanaman padi, ini juga kita pacu dengan namanya ZPT, yaitu zat pengatur tumbuh. Ini menggunakan Gibro 10SP. Ini sangat bagus. Kita gunakan untuk tanaman padi kita di fase generatif. Nanti kita akan jelaskan gimana cara aplikasinya dan waktu yang pas untuk pengaplikasiannya. Dan yang kedua adalah penggunaan fungisida. Fungisida yang kita gunakan ini dari golongan azol. Ini bisa skor, ini bisa tandem, juga bisa folikur. Kita ajukan satu saja, kita menggunakan yang tandem. Ini untuk menjaga malai tanaman padi kita, khususnya yang masih ada di dalam batang padi waktu gunting, dari serangan jamur khususnya patah leher. Ini yang perlu diperhatikan. Dan juga kalsium. Ini perlu, nanti kita akan jelaskan manfaatnya yang dibutuhkan tanaman padi kita. Dan jangan lupa gunakan perekat yang plus penembus, karena kita akan fokus menjaga malai padi kita yang masih ada di dalam batang padi atau waktu gunting. Kita mulai pengisian bulir di waktu gunting. Yang perlu diingat, tanaman padi di fase generatif itu umumnya adalah 45 HST ke atas. Tapi karena ada varietas baru seperti yang IF16 umurnya lebih genjah, itu kemarin saya tanam ternyata masuk masa generatif itu di umur 40 HST. Jadi akan kita garis globalkan untuk umum. Masa generatif tanaman padi dimulai usia 40 sampai 45 HST ke atas. Kita akan jelaskan untuk dosisnya dan cara aplikasinya. Yang pertama ini adalah MKP, monokalium fosfat. Untuk pemberian nutrisi penyemprotan ini MKP dan gandasi buah ini sampai panen biasanya pengalaman pemuda bertani adalah 4 sampai 5 kali. Untuk interval 7 sampai 10 hari sekali. Dan ini bisa kita mix dengan tandem, yaitu fungisida. Boleh yang lain, yang penting golongan azol. Ini berfungsi, fungisida ini
di masa generatif adalah selain membuat tanaman kita terhindar dari serangan jamur, juga menjaga mala yang ada di batang padi ini terhindar dari serangan patah leher, karena yang sering adalah patah leher kalau untuk tanaman padi di waktu masa generatif. Juga keluarnya bisa serempak untuk fungisida glonganazol. Sedangkan untuk ZPT Gibro 10 SP ini kita aplikasikan 2 kali saja, yaitu di umur 40-45 HST dan di umur 60-65 HST. Apa fungsi dari ZPT Gibro ini? Di waktu umur 40-45 HST, Gibro berfungsi agar memacu pertumbuhan mala ini serempak. Juga dapat memperpanjang mala tanaman padi kita. Tinggi juga, tapi dia tingginya ini stabil kalau pakai Gibro ini. Dan untuk penggunaan di umur 60-65 HST, Gibro ini berfungsi memacu penyerapan nutrisi pada tanaman padi kita agar terserap maksimal, juga membuat tuanya ini juga serempak. Jadi bisa terisi penuh dari ujung sampai pangkal batang padi. Ini 2 kali pengaplikasian. Kenapa kita juga menggunakan kalsium? Yang kita ketahui, kalsium berfungsi untuk mempertebal dinding sel, tahan rebah, dan daya simpan dari bulir ini bisa maksimal. Kalau kita memberikan nutrisi waktu generatif dan unsur kalsium ini kurang pada tanaman padi kita, biasanya yang terjadi adalah pecah bulir, atau dalam bahasa petani menyebutnya adalah jamur roncong. Berarti kalau tanaman padi kita banyak yang pecah bulir atau jamur roncongnya, ini juga dipengaruhi oleh unsur kalsium yang kurang. Pengisian yang berlebihan tanpa diimbangi dengan unsur kalsium bisa mengakibatkan pecah bulir. Juga ini menjadi kaku batangnya, juga tahan rebah untuk kalsiumnya. Untuk perekat, carilah perekat yang penembus, karena yang akan kita jaga adalah mala yang ada di batang padi. Untuk aplikasinya, dosisnya MKP ini 3-5 sendok makan, sedangkan untuk ganda serbuan ini 1-2 sendok makan. Untuk funginya, kalau yang tandem ini 1-2 ml per liter. Ini dan kalsium 20-25 ml per liter. Ini kita aplikasikan 4 kali, interval 7-10 hari sekali. Yang terakhir itu pengaplikasian tanaman padi kita sudah pucuk kuning. Ini kalau untuk Gibro 2 kali, catatan di umur 40-45 HST yang pertama. Yang kedua adalah 60-65 HST. Untuk dosis ini 1 batang ini itu 1 tangki, 1 biji. Ini harga ini sekitar kurang lebih 5 ribuan. Dan perlu catatan, kita hentikan penyemprotan tanaman padi kita kalau pembungaan itu belum sempurna. Takutnya nanti terjadi kontak dan membuat bunga-bunga atau serbuk-serbuk dari padi ini akan jatuh. Itu juga mempengaruhi pengisian bulir tanaman padi kita. Demikianlah rahasia agar tanaman padi kita ini bisa berisi dengan full dan bernas, dari mulai pupuk daunnya, fungisida, kalsium, dan ZPT-nya. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk kawan-kawan petani, kalau ada kurang saya mohon maaf, bisa ditambahkan di kolom komentar. Kalau kurang paham juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Dukung terus channel Muda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.